Hai, selamat datang kembali di Mimin Art Channel. Tentunya penasaran kan dengan alur cerita selanjutnya? Yuk kita langsung saja dengerin ceritanya. Bab 164, Pahala berlipat-lipat. Selamat ya Riana, aku ikut bahagia untuk kamu. Semoga Allah selalu melimpahi kamu dan Vio dengan kebahagiaan. Iren memeluk Riana dalam tangis. Terima kasih Ren, semoga kamu juga segera menemukan kebahagiaan seperti aku, balas Riana. Amin, ucap wanita itu. Sekarang Pio sudah bertemu dengan ayahnya, dia pasti sangat bahagia. Sejenak Riana melirik Pio yang sedang duduk di pangkuan gali. Wajah putri kecilnya itu sangat ceria, tidak seperti Pio yang selama ini sering murung. Alhamdulillah Ren, aku tidak menyangka akan bertemu suamiku lagi setelah 5 tahun berpisah. Artinya kalian masih berjodoh. Aku salut dengan perjuangan kalian. Terpisah bertahun-tahun tapi masih saling setia. Tidak banyak yang bisa begitu, terutama laki-laki. Wajah Iren seketika bersusah sedih dan Riana bisa melihat itu. Oh ya, aku harus cepat ke masjid. Umi minta aku bawa kue ini. Selepas akad, jamuan makan diadakan di halaman masjid. Sebab ruang tamu di rumah Abah tidak memuat terlalu banyak orang. Sehingga mereka memilih halaman masjid. Iren membantu mencuci peralatan makan yang habis digunakan. Sambil sekali mengawasi Rapi yang sedang bermain bersama Pio dan Boy. Tungguin ibu sebentar ya nak, ibu masih ada kerjaan sedikit, ucapnya kepada anak lelakinya itu. Ya bu, Rapi kembali bermain bersama Boy. Sebuah bola tanpa sengaja ia tendang dan mengarah pada sosok lelaki menyeramkan yang duduk di sudut sana. Sontak anak laki-laki itu memucat, tubuhnya langsung lemas. Jangan takut, itu Om Jo, gak apa-apa kok. Boy segera berjalan ke arah Jo dan meraih bolanya. Maaf Om Jo, temen Boy nggak sengaja tendang ke sini bolanya, ucap Boy tersenyum lebar. Oke bos, nanti kalau bolanya ke sini lagi Om jewer teman kamu itu. Semakin pucat saja Rapi mendengar ucapan lelaki itu. Bahkan sekarang ia terpaku di tempatnya berdiri. Mending kamu belajar senyum dulu deh Jo, biar tidak bawa aura negatif. Lihat anak itu sampai gemetar lihat kamu. Jo berdecak pelan sambil melipat tangan di depan dada. Anak itu saja yang sensitif, sejak tadi aku diam saja. Itu karena kamu selalu pasang muka kaku kayak kok kanebo kering. Contoh si bos. Bara melirik Alpian, dia hangat dan ramah. Makanya anak-anak lengket sama dia. Jangankan Alea sama Bian. Pio saja yang baru kenal lengket begitu. Bahkan Pio panggil papa sama seperti Boy. Tak ada sahutan dari Jo, ia diam dan berusaha tidak memperdulikan gurauan Bara yang menyebut wajahnya menyerupai kanebo kering. Lelaki itu beranjak menuju meja di mana tersedia aneka minuman. Sejenak terpaku memandangi wanita yang sedang merapikan meja makan. Hai, apa kabar? Tanya Jo basa-basi sambil meraih segelas minuman. Iren seketika menunduk dan tak berani menatap lelaki itu. Baik, jawabnya pelan. Lama tidak ketemu, senang bertemu kamu di sini. Iren hanya mengangguk sementara Jo melirik ke arah Rapi. Anak laki-laki yang di sana itu anak kamu ya? Ya, ia menjawab penuh ragu, tanpa berani menatap wajah lelaki setengah bule itu. Oh, kalau begitu saya permisi, mau pulang dulu. Tanpa menunggu lagi, Iren segera beranjak meninggalkan Jo. Rapi, ayo pulang nak, panggilnya. Rapi mendekat ke arah sang ibu. Bu, sebelum pulang, Rapi boleh ikut makan di sini dulu enggak? Tanya anak lelaki itu penuh harap. Sambil sesekali melirik meja panjang di mana tersedia banyak menu lezat. Iren hanya tersenyum, ia berjongkok di hadapan putranya. Tapi baju kamu kotor nak, nanti ada tamu yang lihat kamu dan jadi enggak selera makan. Ibu enggak mau kamu ditegur. Kita makan di rumah aja ya, ibu juga belum makan. Tapi di rumah makan apa bu? Ada, ibu buatkan telur dadar, mau? Rapi hanya mengangguk tanpa ada bantahan.
Iren menggandeng putranya meninggalkan halaman masjid, sementara Jo hanya memandang wanita itu dari kejauhan. Pembicaraan Iren dan Rapi menciptakan sesak di dada, apalagi jika melihat penampilan Iren dan Rapi yang jauh dari kata layak. Setibanya di rumah, Rapi duduk di kursi berbahan plastik sambil menunggu ibunya membuat makanan. Dari arah dapur yang masih terlihat dari tempat duduknya, menguat aroma telur dadar panas. Ia terpejam sesaat, sejak pagi tadi sudah merasakan perutnya keroncongan. Namun ibunya sibuk di rumah Ustadz Aiman. Tak lama berselang, terdengar suara pintu diketuk. Rapi, tolong ibu bukakan pintunya. Iya bu. Rapi bangkit meninggalkan tempat duduknya, sejenak mematung di ambang pintu. Bayangan ayahnya yang datang dan langsung memukulinya adalah hal pertama yang terlintas dalam ingatan. Akhirnya ia memilih mengintip dari celah jendela. Kemudian bernapas lega saat melihat sosok lelaki berjaket hijau yang menunggu di depan pintu. Alhamdulillah bukan ayah. Ia segera membuka pintu. Permisi, saya bawa pesanan untuk Bu Iren dan Rapi, ucap lelaki itu sambil menunjukkan beberapa kantongan yang ditebak Rapi adalah makanan. Aroma lezat menguat dari sana. Bu, ada om bawa paket, panggilnya sambil menoleh ke dalam rumah. Tak berselang lama Iren tampak keluar, alisnya saling bertaut melihat lelaki berjaket hijau dan dengan lambang huruf G. Permisi bu, ini ada paket makanan untuk Bu Iren dan Rapi, ucap lelaki itu santun. Melihat beberapa kotak makanan di tangan lelaki itu membuat Rapi kegirangan. Ibu pesan banyak makanan buat kita ya. Iren menggeleng pelan, lantas melirik driver ojek online itu. Tapi saya nggak habis pesan makanan pak, saya juga nggak punya uang buat bayar. Ini sudah dibayar semuanya bu. Benar kan ini alamatnya? Lelaki itu menunjukkan layar ponselnya di mana tertera alamat lengkap Iren. Benar pak, kalau begitu silakan diterima bu. Di sini memang tertera paket makanan ini buat Bu Iren dan Raffi. Jadi benar buat ibu. Tapi siapa yang pesan? Di sini pemesan atas nama Wagiman bu. Kerutan pada kedua alis Iren semakin dalam. Siapakah pria misterius bernama Wagiman yang memesan banyak makanan untuknya? Baik, terima kasih pak. Tak punya pilihan lain, Iren meraih kantongan berisi makanan pemberian lelaki itu. Siapa yang beli makanan buat kita bu? Tanya Rapi polos. Ibu nggak tahu nak, Rapi mau. Mau bu, anak lelaki itu menjawab penuh semangat. Apalagi makanan yang dikirim ke rumah secara misterius itu adalah menu yang sudah lama ingin ia cicipi dan selama ini hanya ia lihat melalui iklan di TV. Rapi makan dengan lahap, Iren yang melihatnya menatap dengan mata berkaca-kaca. Alhamdulillah ya Allah, masih ada orang yang begitu baik pada kami. Tapi Wagiman itu siapa? Malam harinya, entah sudah berapa lama Galih melirik ke arah pintu. Sejak tadi ia hanya duduk bersandar di tempat tidur sambil memainkan ponsel. Namun Riana tak kunjung memunculkan diri, hanya ada suara gemercik air yang berasal dari dapur. Sepertinya wanita itu sedang membersihkan peralatan makan. Sayang, kok lama sih? Riana terlonjak saat tiba-tiba sesosok tangan melingkar di perut. Lalu beberapa detik kemudian ciuman mendarat di pipi. Sebentar lagi mas, nunggu kamu nyuci piring berasa satu abad tahu. Riana tertawa kecil. Kemudian teringat pada putrinya. Oh ya Pio bagaimana? Tenang aja, Pio mau nginap di apartemen sama Alpian dan Boy. Katanya mereka habis jalan-jalan bertiga. Oh, kamu tahu kebiasaan Alpian itu tidak berubah sejak dulu. Kebiasaan yang mana? Dia itu perebut anak orang. Dulu Alea direbut dari Bara. Sekarang Pio juga direbut sama dia. Heran kenapa anak-anak lengket sama dia semuanya. Riana mengatupkan bibir menahan tawa. Kamu cemburu karena Pio dekat sama Alpian? Galih hanya berdecak, gemas dengan sepupunya itu. Namun malam ini Alpian cukup membantunya dengan membawa Pio pergi. Ya sudah, ke kamar aja yuk. Konon katanya pengantin baru itu harus banyak-banyak menghabiskan waktu di kamar. Ajak Galih penuh permohonan. Kenapa memangnya? Karena bernilai ibadah, apalagi ini malam Jumat. Pahalanya berlipat-lipat sambil mengiring istrinya
menuju kamar. Nah, segitu dulu ya bab 164-nya. Makasih banyak buat kakak-kakak yang selalu stay tune. Jangan lupa di like, di subscribe juga. Makasih kakak, bye-bye.